ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid, masuk di pasal yang keempat di halaman khamisah ba'dal mi'ah 105. An-nifaqu ta'rifuhu anwa'uhu. Kemunafikan, definisi kemudian jenisnya. Definisi nifaq, nifaq itu secara bahasa masdarun nafaqah, masdar daripada nafaqah. Masdar itu kalau dalam urutan tasrif urutan yang ketiga, madhi, mudhari', masdar. Nafaqah itu dengan wazan fa'ala, fa'ala yufa'ilu fi'alan, nafaqa yunafiku nifaqon. Kemudian yuqalu dikatakan nifaq, nifaq. Nafaqa yunafiku nifaqon wa munafaqatan. Fahuwa ma'hudun min nafiqa. Nafaqa itu diambil dari nafiqa. Nafiqa itu ahadu maharijil burbu yarbu. Ahadu maharijil yarbu min juhrihi. Fa innahu idza tuliba min mahrajin haraba ilal akhar wa haraja minhu. Kata Dr. Shalih Fauzan, jadi nafaqah itu diambil dari nafiqah. Nafiqah itu salah satu lubang yarbu. Yarbu itu hewan kecil yang seperti tikus. Yang hewan itu memiliki dua lubang. Memiliki dua lubang. Nanti kalau misalkan dari lubang sini kita hendak tangkap, lari lewat lubang yang lain. Nanti dari lubang yang lain hendak kita tangkap, lari kepada lubang satunya. Itu yarbu. Wakil, ini makna yang pertama, itu berasal dari nafiqah. Sebagian yang lain mengatakan minan nafaq. Nafaq. Nafaq itu asirbul ladzi yastatiru bihi. Terowongan yang terowongan itu dipakai untuk menjaga diri. Itu saudara yang saya hormati tentang nifaq secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, nifaq itu idharul Islam wal khairi wa ibtanul kufri wasyarri. Menampakkan Islam dan kebaikan, menyembunyikan kekufuran dan kejelekan. Makanya nifaq ini sangat berbahaya dibandingkan dengan kekafiran secara umum. Karena kalau kafir
orang sudah pandang, oh kafir, bukan Islam. Kalau kafir itu bersama barisan orang kafir. Tapi kalau munafik menampakkan Islam, tapi dia pengen menghancurkan Islam dari dalam. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran dan kejelekan. Ini disebut dengan munafik. Jadi siapa yang menampakkan baik tapi hakikatnya buruk, menampakkan Islam hakikatnya kafir, itulah munafik. Sumiya bidzalika li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yahruju minhu min babin akhar. Kenapa kok orang munafik itu dinamakan dengan munafik? Tadi disampaikan munafik itu dari nafiqah, salah satu lubang atau tempat persembunyian yarbu, binatang yang mirip tikus. Ada lubang sini, ada lubang sini. Kejar dari sini, keluar dari sana. Kejar dari sana, keluar dari sini. Maka orang munafik seperti itu. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena dia masuk dalam syariat lewat satu pintu, tapi dia keluar dari syariat lewat pintu yang lain. Secara dohir saya muslim, tapi dia murtad lewat pintu yang lain, karena dia tidak mengimani apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Ini munafik. Makanya wa ala dzalika nabahallahu ta'ala biqaulihi. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang itu, saking bahayanya, innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang munafik itu fasik. Fasik itu kharijuna minasyar'i, keluar dari syariat. Ini menunjukkan bahaya sifat kemunafikan yang pertama. Yang kedua, ja'alallahul munafiqina syarran minal kafirin. Allah jadikan orang munafik itu lebih buruk dari orang kafir. Yang menunjukkan lebih buruk, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di neraka yang paling dasar. Bukan hanya di neraka, paling dasar. Ya, ini menunjukkan orang munafik itu lebih jelek daripada orang kafir. Ya tadi, kalau orang kafir, oh maklum, dia kafir. Bersama barisan orang kafir. Tapi kalau munafik, menampakkan diri sebagai muslim, tapi memusuhi Islam, membenci Islam. Ini hati-hati. Banyak terkadang kemunafikan di tengah-tengah kita. Namanya Islami. Saya juga muslim katanya. Tapi membela orang-orang kafir. Mengingkari kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Ini yang kedua, ancamannya lebih berbahaya daripada orang kafir. Yang ketiga, innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa hadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu mereka hendak menipu Allah sementara dia sendiri wa huwa hadi'uhum, yang menipu dirinya sendiri. Jadi pengennya menipu Allah, enggak, kamu sendiri yang kapusan. Saudara yang saya hormati, mana ada kerugian yang lebih besar? Kalau orang menipu diri mereka sendiri, mereka enggak sadar. Ya, puas bangga, tak apusi, sing diapusi ki kowe dhewe. Ya. Nganggep orang lain itu, wah, itu tak bikin makar dia itu. Kamu yang kena makar. Ancaman yang ketiga. Ancaman yang keempat, yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Mereka tidak sadar. Kalau ayat yang atas, mereka menipu Allah, Allah balas. Kalau ayat yang di bawahnya, mereka hendak menipu Allah dengan mengatakan kami mukmin, kami muslim. Menipu orang yang beriman, berpenampilan muslim secara zahir, tapi hakikatnya enggak, bersama barisan kafir. Tapi hakikatnya mereka tipu diri mereka sendiri, mereka tidak sadar. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Bagi mereka adab yang keras dengan sebab apa yang mereka sama dustakan. Saudara yang saya hormati,
Ayat yang terakhir ini menipu dirinya tidak sadar. Ini adab ini. Kalau seorang salah tidak menyadari, mana mungkin dia mau kembali kepada kebenaran. Kemudian ayat ini yang kedua, Allah tetapkan di hatinya ada penyakit, ditambahkan penyakitnya itu. Coba, sakit mana yang lebih berbahaya dibandingkan dengan sakit hati? Orang kalau sakit fisik, akhir dari sakit fisik itu kalau nggak diobati, kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladab, terputus dari keledatan, mati. Tapi kalau sudah penyakit hati sampai akhirat itu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat kelak harta dan anak tidak bermanfaat kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Bahaya kemunafikan itu, hatinya berpenyakit, Allah tambahkan penyakit. Belum cukup sampai di situ, bagi mereka adab yang keras. Belum cukup untuk itu, bimakanu yakdibun, mereka dicap sebagai pendusta. Saudara yang saya hormati, bahaya kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala a'adana minan nifaq, menjaga kita dari kemunafikan. Kemudian setelah itu, jenis kemunafikan. Kemunafikan itu kata beliau ada dua jenis. Ada yang nifak i'tiqadi, nifak secara keyakinan. Ini yang berbahaya, karena nifak keyakinan itu an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar. Yakni yudhiru sahibul islama wa yubtinul kufra. Pelakunya itu menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Hadan nau'u muhrijum minad dini bil kulliyah. Jenis ini keluar dari agama secara totalitas. Semua murtad ini. Ini kemunafikan yang i'tiqad. Sahibu fidarki asfali minan nar. Pelakunya itu di neraka yang paling dasar. Tadi ayatnya sudah kita baca. Wa qad wasafallahu ahlahu bi sifati syarri kulliha. Allah telah mensifatkan pelakunya itu dengan sifat yang jelek semuanya. Apa sifat orang yang munafiknya munafik i'tiqad? Disifati dengan kafir, disifati dengan adamul iman, disifati dengan al-istihza'u biddin wa ahlihi, memperolok agama, memperolok pengikut agama. Kan mereka orang yang beriman itu tak tipu, saya pura-pura bersama mereka. Berarti kan perolokan kepada agama, perolokan kepada penganut agama. Ya, ini saudara yang saya hormati, sifat tercela. Bertolak belakang dengan keimanan, iman takdim. Tapi kalau kemunafikan itu istihza, perolokan. Kayak menyembelih itu kan termasuk mengagungkan syiar Allah, wa may addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ketakwaan hati. Itu mengagungkan syiar Allah. Perolokan itu tanda nggak ada ketakwaan dalam hatinya. Ini sifat orang munafik. Kemudian wasuhriyatu minhum, ya, sebagai bentuk perolokan dari mereka. Wal mailu bil kulliyati ila a'daiddin, condong secara total kepada musuh-musuh agama. Li musyarakatihim lahum fi adawatil Islam, karena mereka bergabung kepada musuh dalam memusuhi Islam. Semua sifat jelek itu terkumpul pada orang-orang munafik. Cuman apa ada di masa sekarang? Orang munafik, kata beliau, wa haula'i maujuduna fi kulli zaman. Ternyata kemunafikan itu ada di setiap zaman. Wala siyama indama tadharu quwwatul islami wala yastati'una muqawamataha fid dhahir. Lebih-lebih lagi ketika Islam itu nampak. Jadi mereka nggak punya kemampuan untuk menghadapi secara dhahir, maka tumbul sifat kemunafikan. Fa innahum yudhiruna dhuhula fihi. Mereka menampakkan masuk Islam. Mereka menampakkan masuk Islam. Ini ketika Islam yang kuat. Islam yang kuat.
Tapi kalau Islamnya yang lemah, sudah langsung mencolot kepada orang kafir. Tapi kalau yang kuat, sudah pura-pura masuk Islam. Li ajlil kaidi lahu wali ahli fil batin. Tujuannya untuk makar kepadanya, untuk makar kepada pengikutnya secara tersembunyi. Demikian pula li ajli ayyaisu ma'al muslimin, supaya bisa hidup bersama kaum muslimin. Pura-pura masuk Islam ini, tapi ibadahnya kesyirikan, kekufuran masih jalan. Wah, itu cuman karena pabriknya itu di lingkungan kaum muslimin, biar aman. Pura-pura. Wa ya'manu ala dima'ihim wa amwalihim, supaya mereka aman darah dan hartanya. Sehingga menampakkan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Tapi wa huwa fil batin munsalihun min dzalika kullih mukadzibun bihi. Tapi kalau batinnya itu semua lepas, nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, takdir, nggak percaya. Jadi mereka lepas semuanya, mereka dustakan, nggak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'minu bi anna Allah takallama bi kalamin anzala ala basharin ja'alahu rasulan linnas yahdihim bi idnihi. Mereka nggak percaya kalau Allah itu berbicara dengan satu pembicaraan yang Allah turunkan kepada manusia. Quran itu kalamullah, enggak. Itu ya buku katanya. Iya. Nggak percaya ketika Allah itu jadikan utusan kepada manusia yang menunjuki mereka dengan izin Allah, mengingatkan mereka, menakut-nakuti mereka dengan siksaan dari Allah. Mereka tidak percaya. Tapi walhamdulillah, saudara yang saya hormati, qad hatakallahu astaraha ulail munafikin wa kasafa asrarahum fil Qur'anil Karim. Tapi walhamdulillah, Allah telah membuka tutupan orang munafik ini. Allah singkap rahasia mereka dalam Quran yang mulia. Dalam Quran yang mulia, orang munafik sudah gamblang disebutkan sifat-sifatnya. Kita nggak usah tunjuk. Tapi begitu kita ketahui ada orang sifatnya kok seperti itu, ini jangan-jangan munafik yang disebutkan di dalam Quran. Itu dengan gamblang. Saking gamblangnya itu, wadakara wajalla li ibadi umurahum, Allah jelaskan perkaranya itu kepada hambanya, liyakunu minha wa min ahliya ala hadrin, supaya nanti hambanya itu dari orang munafik, dari orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan, itu waspada. Wadakara tawaifal alami salasi fi awalil Baqarah. Allah sebutkan 3 kelompok di alam itu di awal surat Al-Baqarah. Mukmin, kafir, munafik. Coba lihat sikap sifat mukmin, sifat munafik, sifat kafir. Coba lihat di awal surat Al-Baqarah. Wa fil kuffar ayataini, 2 ayat. Kenapa orang kafir kok cuma 2 ayat? Innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kok cuma 2 ayat? Karena orang kafir itu jelas. Itu muslim apa kafir? Enggak muslimi, oh kafir. Cuma 2 ayat. Wa fil munafikin. Ya, kalau orang yang beriman arba'u ayatin, orang yang beriman 4 ayat. Alif lam mim sampai pada ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 4 ayat. Tapi lihat berkaitan dengan munafik, salasa asrota ayatan, 13 ayat. 2 kali lipat itu. Munafik cuman kafir cuman 2, mukmin cuman 4, munafik 13. Itu di awal surat Al-Baqarah. Kenapa seperti itu? Likasratihim wa umumil ibtila'i bihim. Pertama, karena banyaknya mereka. Karena musibahnya itu merata. Waduh, kok banyak ya?
Berarti kalau banyak kita harus khawatir, jangan-jangan kita munafik. Sampai para ulama katakan tidak ada yang munafik kecuali mereka yang aman dari kemunafikan. Kamu munafik, orang itu malah jangan-jangan kita munafik. Tapi kalau saya khawatir kamu munafik, saya perindang-perinding itu jangan-jangan iya, itu insya Allah terhindar dari kemunafikan. Lihat sekelas Umar bin Khattab, beliau mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman. Yang Hudzaifah ini pemegang rahasia orang munafik dari Nabi SAW. Apa kata Umar? Hudzaifah, barangkali Rasul menyebutku sebagai munafik. Apa kata Hudzaifah? Kamu tidak, saya tidak menjamin selainmu. Kamu tidak, tapi saya tidak menjamin selainmu. Sekelas beliau khawatir. Saudara yang saya hormati, likathratihim wa umumi ibtila'i bihim. Yang kedua, siddatu fitnatim alal Islam wa ahlihi. Kerasnya fitnah kepada Islam dan kaum muslimin. Gara-gara orang munafik ini, nanti orang Islam yang lain katut itu. Oh, baknya Islam itu kayak gitu tuh. Orang yang mimbo-mimbo tadi itu. Akhirnya muslim yang lain katut. Fitnah itu berpengaruh kepada Islam dan kaum muslimin. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, inna baliyatal Islam bihim syadidan jiddan. Syadidatun jiddan. Li'annahum mansubuna ilaihi wa ila nusratihi wa muwalatihi wa hum a'da'uhu fil haqiqah. Maka sesungguhnya bala yang menimpa Islam itu karena sebab mereka syadidatun jiddan, sangat keras. Sangat keras. Karena menisbatkan diri kepada Islam seakan-akan membela, loyal, sementara hakikatnya mereka adalah musuh. Hakikatnya mereka adalah musuh. Lah musuh dalam selimut kan lebih medeni daripada dari luar. Kalau musuh dari luar dimusuhi kayak tumuk. Kita bisa persiapan. Kita bisa lawannya seperti ini. Nah kalau musuhnya dari dalam, dari tubuh kaum muslimin, wah ini berat ini. Jamaah hormati, bahayanya. Yuhrijuna adawatahu fi kulli qalibin yadunul jahilu annahu ilmun wa islahun. Gimana nggak bahaya? Mereka keluarkan permusuhan pada setiap bentuk yang orang bodoh menganggap itu ilmu, itu perbaikan. Islah katanya. Ya, jenenge islah. Waduh. Saudara yang saya hormati, waspada ini. Musibahnya keras sekali. Wa huwa ghayatul jahli wal ifsad. Sementara itu bukan ilmu, kebodohan, kemudian itu merupakan pengrusakan. Ini tentang kemunafikan i'tiqadi, beliau panjang lebar ingatkan. Ya kalau pengen baca sifatnya kayak apa, baca aja. Surat Al-Baqarah 13 ayat. Setelah disebutkan sifat orang munafik. Ada ulama seperti Syekh Musa Al-Nasr itu juga menulis buku tentang seputar kemunafikan. Ya tipis tapi Masya Allah bobot sekali itu. Ini saudara yang saya hormati tentang kemunafikan, i'tiqad. Wa hadzan nifaqu sitatu anwa'in. Munafik yang i'tiqad itu ada 6 jenis. Kapan salah satu itu bersama dengan kita munafik i'tiqad. Kapan itu bersama dengan seseorang, dia munafik. Pertama, takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan utusan Allah. Rasul didustakan. Wah, ini sudah, kalau Rasul didustakan ini sudah bahaya ini. Kalau mengaku muslim tapi nggak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Apa ada? Banyak itu. Ingkaru sunnah. Semua hadis Nabi ditolak, yang diterima cuma Quran. Ingkaru sunnah, hadis ahad kalau berkaitan dengan masalah akidah ditolak. Ingkaru sunnah, hadis yang datang dari Rasul kalau tidak ada pokoknya di Quran nggak diterima. Takdzib itu merupakan sifat
munafik i'tiqad. Kedua, takdzibu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian, kalau yang pertama tadi total, kamu percaya risalah yang dibawa Nabi Muhammad? Enggak. Tapi kalau yang bawahnya ini sebagian dia dustakan, itu merupakan kemunafikan i'tiqad. Merupakan kemunafikan i'tiqad. Ini yang kedua. Yang ketiga, bugdur Rasul sallallahu alaihi wasallam, benci kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk kebencian itu dengan menggambarkan Rasul penggambaran yang tidak baik. Di negeri kita kan ada kan? Rasul itu ciliane, umbelen, nyolong apa? Jambu katanya. Penggambaran Rasul dengan penggambaran yang jelek, benci kepada Nabi. Bahaya itu. Itu berbahaya sekali. Atau dengan bahasa yang lain, kamu Islam, ya, ngikuti wong Arab. Ya, benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa wong Arab. Ya. Yang keempat, bugdu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu, membenci sebagian yang datang dengannya Rasul sallallahu. Ini lebih berbahaya. Lah kalau seorang benci kepada Rasul saja sudah dipertanyakan keimanannya. Kan konsekuensi iman itu, Rasul ahabbu ilaihi min nafsihi. Rasul lebih dicintai dari dirinya sendiri. Tapi kecintaan karena Allah. Kalau Rasul sudah dibenci, itu pribadinya, itu sudah bahaya keimanan kita. Kalau Rasul dibenci pribadinya, itu sudah ada ancaman itu. Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, sesungguhnya orang yang membencimu, dia putus dari barokah. Apalagi kalau membencinya syariat. Apa yang datang dari Rasul dia benci. Padahal yang datang dari Rasul itu minallah, datang dari Allah. Ini lebih bahaya. Lebih berbahaya membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Rasul menyampaikan risalah dari Allah. Kan kalau ulama terdahulu mengatakan minallahi risalah wa ala rasulinal balagh wa alina taslim. Risalah itu datang dari Allah. Rasul cuma menyampaikan. Kalau ada utusan menyampaikan perintah, kita ingkari, kita benci. Perintah yang dibawa itu hakikatnya mengingkari yang memerintah. Rasul membawa syariat, kita benci syariatnya. Itu sama dengan membenci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, ini nifaq i'tiqad, kemunafikan secara i'tiqad. Yang kelima, al-masaratu bin hifadhi dini Rasul SAW, senang, gembira ketika agama Rasul itu direndahkan. Jadi kalau ada orang Islam itu misalkan direndahkan, wah bahagianya diriku katanya. Itu sifat kemunafikan itu. Yang kelima, yang terakhir, al-karahiyatu lintisari dini Rasul, membenci menolong agama Rasul. Gak mau menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kemunafikan i'tiqad. 6 ini, satu ada dalam diri kita. Saudara yang saya hormati, menjadikan diri kita terjatuh dalam kemunafikan yang besar. Bisa murtad. Bisa murtad. Maka obatnya apa? Apa yang datang dari Rasul, wa ma atakumur Rasul fahuduhu, ambil. Obatnya cuma itu. Apa obatnya? Jangan benci Rasul, cintai Rasul lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan benci syariatnya. Kalau ada syariat yang kita belum mampu melaksanakan, atau mungkin bersinggungan dengan dunia kita, jangan benci syariatnya. Waduh, tutulan sate kiri rauleh, padahal saya itu jualan itu badine akeh. Kemarin itu kota Solo itu setiap pekan atau berapa ribu ekor kiri dibeleh. Sementara dalam Islam nggak boleh. Padahal Solo katanya mayoritas Muslim, kiri laris itu. Kalau membenci karena ada urusan dunia yang tersentil, bahaya itu. Saudara yang saya hormati, kalau kita punya urusan dunia tersentil dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, belum mampu meninggalkan, astagfirullah ya Allah, kasih hidayah, buka pintu hati kami untuk bisa meninggalkan.
Jangan marah. Cinta kepada Rasul, cinta kepada syariatnya, itu obat. Poin ketiga dan keempat. Tumbuhkan rasa cinta kepada Rasul, kepada syariatnya. Kemudian 5 dan 6, saudara yang saya hormati, kalau agama Rasul direndahkan, kita harus sedih. Kita harus sedih. Bela agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilecehkan. Jangan malah melu senang. Itu sifat kemunafikan. Ini 6 poin dengan solusi itu yang disampaikan Allah Ta'ala demikian. Kemudian setelahnya jenis yang kedua ada nifak amali. Nifak amali itu wahwa amalun syai'un minal a'ma lil munafikin. Itu amalan, sesuatu dari amalan orang munafik. Ma'a baqa'il imani fil qalbi, sementara keimanan dalam hati masih tetap. Wa hadza la yuhriju minal millah, ini tidak mengantarkan murtad. Tapi ingat, wasilatun ila dzalika, wasilah murtad. Ini kemunafikan secara amali. Pelakunya yakunu fi iman wa nifaq. Pelakunya itu berarti memiliki sifat keimanan, memiliki sifat kemunafikan. Wa idza kafura, kalau banyak. Jadi kalau munafik amali ini dalam diri seseorang komplit, nanti akan disebutkan ada 4, 5 atau 6. Itu kalau bersama dengan seseorang, itu berarti orang itu munafikon khalison, munafik tulen. Walaupun amali kalau melumpuk 6 perangai itu dalam dirinya, itu munafik murni. Dalilnya kata Nabi SAW, arba'un mangkunna fihi kana munafikon khalison. 4 perkara. Siapa yang ada padanya 4 perkara itu, munafik murni. Wa man kanat fihi hasratun minhunna kanat fihi hasratun minan nifaq hatta yada'aha. Tapi siapa yang ada padanya 1 perangai dari 4 itu, berarti ada perangai kemunafikan sampai dia tinggalkan. 1, idza tumina khana, diamanai khianat. Itu sifat orang munafik. Kalau orang mukmin terhadap amanah dia khianat, itu ada dalam dirinya sifat kemunafikan. Amanah itu setiap kita kan nggak lepas. Jadi atasan itu amanah terhadap bawahannya. Jadi bawahan amanah terhadap tugas yang diembankan kepada dirinya. Suami amanah, istri anaknya. Istri amanah, harta suami, tempat tinggalnya, anak-anaknya. Semua kita nggak lepas amanah. Kalau amanah diamanai, dikhianati, itu sifat munafik. Pengkhianatan dari amanah lebih menyakitkan dibandingkan dengan pengkhianatan tapi tidak diamanai. Contohnya begini, Mas, ini tak percaya tenan kowe. Kamu tak percaya betul. Setelah itu dia khianat, menyakitkan itu. Tapi kalau orang gak dipercaya, saya roti rupanya itu kata orang mana ini orangnya ini. Sejak awal gak percaya, dia khianat. Itu gak begitu menyakitkan. Tenan toh. Sifat pertama idza tumina khana. Kedua idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong itu dusta. Itu sifat munafik. Apa sih dusta itu? Dusta itu bicaranya tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa kalau ngomong itu wah muntuk. Ya, berlebih dari kenyataan, itu sifat munafik. Kalau dalam syariat kita alaikum bisidqi, kamu jujur. Jujur itu membawa kebaikan. Kebaikan mengantarkan ke jannah. Seseorang yang jujur itu ditulis sebagai siddiq. Syariat mengasuh untuk jujur, tapi dusta itu membawa kepada kejelekan. Kejelekan membawa neraka. Orang yang dusta itu ditulis kadub, pendusta. Sampai ada kalau di negeri kita itu kiai itu ngomong, orang itu kalau dusta, energinya tersedot untuk membela kedustaan. Orang itu kalau ngapusi itu sudah pusing, dia pikir gimana untuk menutupi kedustaannya.
nggak ada kesempatan berbuat baik. Sifat yang kedua, ngomongannya dusta. Sifat ketiga, ahada ghodaro, kalau berjanji mengingkari. Dia langgar. Janji-janji dewe, langgar-langgar dewe. Keempat, idza khasama fajaro, kalau berselisih curang. Siapa yang terkumpul 4 perangai ini dalam dirinya, ya, faqad ijtama fi syarru, sungguh terkumpul padanya kejelekan. Wa halasat fihi nu'utul munafikin, sifat munafik murni ada dalam dirinya. Ini kalau sudah 4 ini melumpuk. Khianat, dusta, menyelisih janji, curang. Ini sudah sempurna. Saudara yang saya hormati, tapi kalau ada salah satu perangai, berarti satu perangai kemunafikan. Kalau terkumpul pada seorang hamba perangai kebaikan dan perangai kejelekan, perangai iman dan perangai kekufuran dan kemunafikan, yastahiqu minas thawab wal iqab bihasabi maqama bihi minal mujibatin dzalika. Tapi kalau ada orang itu gimana? Ya dia amanah mas. Ini ngomongi pi, wah ngomongi mas, lunyu, suka dusta. Berarti satu sisi dia orang baik, sisi yang baik dia orang yang jelek. Orang yang seperti itu ada ancaman siksa, ada kabar gembira pahala. Ada kabar gembira pahala sesuai dengan apa yang dituntut dari itu. Ini saudara yang saya hormati 4. Lah yang kelima, sifat munafik amali itu at-takasulu anis sholati ma'al jama'ati fil masjid, males sholat jamaah ke masjid. Wah, ini kalau ini diterapkan di masyarakat kita, waduh, berarti kayak yang tadi poin awal disampaikan oleh Dr. Shaleh Fauzan, li kasratihim, banyaknya mereka. 13 ayat Allah sebutkan. Nah sekarang itu kalau sholat jamaah ke masjid, banyak itu kita punya masjid gede gini, 5 waktu kebak deludak gitu. Ya, saudara yang saya hormati, enggak. Yang menunjukkan sifat munafik itu enggak sholat jamaah banyak. Sampai Nabi SAW katakan athqalu sholat alal munafik sholatul isya wa sholatus subah. Sholat yang paling berat bagi orang munafik isya sama subuh. Kenapa isya sama subuh berat? Karena kalau zaman dahulu gelap. Kalau duhur ketok, wah rupane kayak mengkilap, ketok ya. Asar kelihatan, maghrib kelihatan, subuh remang-remang. Sampai para sahabat itu saking gelapnya zaman dahulu, itu yang di sampingnya itu nggak tahu itu. Karena ini muncul, nggak sampingmu mau sopo gitu loh, nggak ketok. Kalau sekarang apa ono? Kalau sekarang saudara yang saya hormati, subuh itu kelihatan, isya kelihatan. Kalau sampai orang kok orang ngerti sampingnya ketika sholat subuh, itu kemungkinan pertama saking khusuknya, kemungkinan kedua isih ngantuk gitu lah. Mau sholat ning masjid, lah ning sampingmu mau sopo gitu loh. Itu kemungkinan pertama, wah saya mau fokus banget merenungi bacaan. Tapi kemungkinan kedua, wah aku mau teklak-tekluk, motone rong melek. Jamaah saya hormati, ini perangai kemunafikan. Yang kelima, malas sholat jamaah di masjid. Ya, ini sifat orang munafik. Bahkan kesaksian para sahabat, tidaklah kami melihat kami. Itu tidak jamaah kecuali cuma 2. Zaman sahabat itu yang tidak jamaah kecuali 2. Pertama, punya udzur. Kedua, munafik yang jelas. Rakyat orang masjid sakit, nggak kelihatan di masjid, safar, nggak kelihatan di masjid, keturun. Itu namanya udzur. Tapi kalau keturun apa selawase? Oh, subur atau ning masjid terus keturun terus. Wah, keturun kok terus ya. Saudara yang saya hormati, ini sifat yang kelima. Fa innahu min sifatil munafik. Sesungguhnya itu merupakan sifatnya orang munafik. Nifak jelek, khatirun jidan, sangat berbahaya. Saking bahayanya para sahabat itu khawatir terjatuh pada kemunafikan. Persaksian Ibnu Abi Mulaika, adraktu salasina min ashabi Rasulillah SAW kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi.
Aku dapatkan 30 sahabat Rasul, semua mereka takut kemunafikan atas dirinya. Itu kan hampir mayoritas. 30 ya. Nah kita ketemu satu saja sahabat Nabi SAW, wah sudah luar biasa. Ini nemui 30 sahabat, semua mereka takut kepada kemunafikan. Wallahu ta'ala alam, ini tentang nifak amali. Kalau 5 ini terkumpul, munafik murni, tulen. Tapi kalau salah satu, terjangkiti sifat kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dari semua bentuk kemunafikan. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.